membahas tentang design organization structure. Nah, designing organization structure adalah proses menyusun bagaimana tugas dibagi dan dikoordinasikan dan dikendalikan dalam organisasi agar tujuan bisa tercapai secara efektif. Nah, intinya itu siapa melakukan apa dan siapa melapor ke siapa dan bagaimana semua bagian bekerja sama. Yang pertama itu adalah work specialization. Nah, work specialization adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang lebih spesifik agar karyawan bisa fokus pada satu jenis pekerjaan saja. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena pekerja menjadi lebih terampil di bidangnya. Namun, jika terlalu sempit bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan motivasi kerja. Nah, selanjutnya itu ada chain of command. Chain of command adalah garis wewenang yang jelas dalam organisasi yang menunjukkan siapa melapor kepada siapa. Nah, konsep ini mencakup beberapa hal, seperti otoritas atau wewenang, hak untuk memberi perintah. Nah, yang kedua itu ada responsibility, yaitu tanggung jawab, kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga itu adalah unity of command. Nah, setiap karyawan hanya memiliki satu atasan langsung. Nah, tujuannya untuk menciptakan kejelasan struktur dan menghindari konflik perintah dan memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi. Saya Melinda Deanida Pamerang dengan NIM 142251245 dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi Line and Staff Authority, Span of Management, serta sentralisasi dan desentralisasi. Line and Staff Authority atau wewenang lini dan staff adalah kombinasi struktur wewenang yang membedakan peran pengambilan keputusan operasional dengan peran pendukung atau penasihat dalam sebuah organisasi. Wewenang lini mengalir vertikal ke bawah dari manajemen puncak ke bawahan, memberikan hak langsung kepada manajer untuk memerintah, membuat keputusan operasional dan bertanggung jawab langsung atas pencapaian tujuan utama organisasi seperti bagian produksi, pemasaran, atau keuangan. Sebaliknya, wewenang staff melekat pada spesialis yang memberikan dukungan, saran, informasi dan keahlian teknis kepada personel ini agar mereka dapat bekerja lebih efektif tanpa memiliki wewenang langsung untuk memberi perintah operasional. Contoh lini manajer produksi memerintahkan operator mesin, sedangkan contoh staf seperti staf HRD memberikan saran pelatihan kepada manajer produksi. Selanjutnya, span of management atau rentang kendali adalah jumlah bawahan yang secara langsung diawasi oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Konsep ini berkaitan dengan seberapa luas atau sempit pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap karyawannya. Jika seorang manajer memiliki banyak bawahan, maka disebut memiliki span yang lebar atau wide span yang biasanya menghasilkan struktur organisasi yang lebih datar atau flat. Sebaliknya, jika jumlah bawahan sedikit, maka disebut span sempit atau narrow span yang cenderung membentuk struktur organisasi yang tinggi dengan banyak tingkatan jabatan. Besarnya span of management dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kompleksitas pekerjaan, kemampuan dan pengalaman karyawan, kejelasan prosedur kerja, serta kondisi lingkungan kerja. Dalam praktik modern, banyak organisasi cenderung memperluas span of management untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat komunikasi, dan mendorong karyawan agar lebih mandiri. Sementara itu, sentralisasi dan desentralisasi berkaitan dengan letak pengambilan keputusan dalam organisasi. Sentralisasi adalah kondisi di mana sebagian besar keputusan penting diambil oleh manajer tingkat atas, sehingga kontrol organisasi menjadi lebih terpusat. Sebaliknya, desentralisasi adalah kondisi di mana wewenang pengambilan keputusan didistribusikan kepada manajer tingkat bawah atau bahkan karyawan, sehingga organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Desentralisasi memiliki beberapa keunggulan, seperti mengurangi beban kerja manajemen puncak, meningkatkan partisipasi karyawan, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, tidak semua organisasi sepenuhnya menggunakan salah satu pendekatan saja, karena pada praktiknya sering terjadi kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi tergantung pada kebutuhan, kondisi lingkungan, dan strategi organisasi tersebut. Selanjutnya adalah departementalisasi. Secara sederhana, departementalisasi adalah dasar atau cara sebuah organisasi mengelompokkan posisi-posisi ke dalam departemen untuk kemudian membentuk kesatuan organisasi yang utuh. Berdasarkan materi kita, terdapat 5 pendekatan utama dalam desain struktur ini. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, pendekatan fungsional vertikal. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Di sini, aktivitas dikelompokkan dari bawah ke atas berdasarkan fungsi, keahlian, atau sumber daya yang sama, seperti Departemen HRD, akuntansi, atau produksi. Keunggulannya, suatu struktur ini sangat efisien dalam penggunaan sumber daya dan mendukung spesialisasi keterampilan yang mendalam. Namun, kelemahannya adalah sering terjadi silo atau kurangnya komunikasi lintas departemen. Hal ini membuat respon organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal cenderung lambat. Selanjutnya ada pendekatan divisional. Pendekatan divisional berbeda dengan fungsional. Departemen di sini dikelompokkan berdasarkan output organisasinya. Ini bisa berupa lini produk, wilayah geografis, atau kelompok pelanggan tertentu. Kelebihan pendekatan ini adalah organisasi menjadi lebih fleksibel dan sangat responsif terhadap kebutuhan pelanggannya. Sayangnya, pendekatan ini sering memunculkan duplikasi sumber daya. Misalnya, setiap divisi mungkin memiliki fasilitas risetnya masing-masing, yang membuat biaya operasional membengkak dan kurang efisien. Selanjutnya ada pendekatan matriks. Pendekatan matriks adalah struktur yang menggabungkan aspek fungsional dan divisional secara bersamaan. Ciri khas utamanya adalah adanya rantai komando ganda, di mana seorang karyawan bisa melaporkan pekerjaannya kepada dua atasan sekaligus. Pendekatan ini sangat efektif dan efisien untuk lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah karena mendorong kerjasama interdisipliner. Namun, wewenang ganda ini sangat rentan memicu kebingungan, frustasi, dan tingginya potensi konflik antar manajer. Selanjutnya ada pendekatan tim. Organisasi mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih bawah melalui tim lintas fungsi atau tim permanen untuk menyelesaikan tugas spesifik. Keuntungannya, batasan antar departemen bisa diruntuhkan, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan moral karyawan biasanya meningkat pesat karena mereka dilibatkan langsung. Tantangannya adalah potensi loyalitas ganda dari anggota tim, dan terlalu banyak waktu serta sumber daya yang mungkin terbuang hanya untuk rapat koordinasi. Selanjutnya ada pendekatan jaringan virtual. Perusahaan memperluas koordinasi melampaui batas organisasinya sendiri melalui outsourcing. Sebuah perusahaan inti bisa saja menyerahkan urusan manufaktur ke Cina, desain ke Kanada, dan akuntansi ke India. Kelebihan utamanya adalah fleksibilitas ekstrim dan kemampuan menarik keahlian terbaik dari seluruh dunia dengan biaya yang lebih masuk akal. Kekurangannya, manajer kehilangan kontrol langsung atas operasi harian. Batas perusahaan menjadi kabur dan loyalitas karyawan biasanya lebih rendah. Sebagai kesimpulan, dari 5 pendekatan ini, fungsional, divisional, matriks, tim, dan jaringan virtual, tidak ada satupun struktur yang sempurna. Masing-masing memiliki trade-off antara efisiensi, kontrol, dan fleksibilitas. Pemilihan struktur yang tepat harus selalu disesuaikan dengan strategi dan kondisi lingkungan bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Organizing for Horizontal Coordinations. Koordinasi horizontal adalah upaya untuk menghancurkan sekat antar departemen agar organisasi menjadi lebih cepat, lebih lincah, dan juga adaptif dibanding struktur hierarki yang kaku. Ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama itu ada beberapa metode mekanisme tim, diantaranya ada task force, tim sementara, tim lintas fungsional, tim tetap, dan yang terakhir ada manajer proyek, yang dimana bertujuan untuk menghubungkan berbagai departemen. Nah, yang kedua itu ada re-engineering atau rekayasa ulang, yang dimana membangun atau mendesain ulang organisasi secara radikal agar alur kerjanya horizontal antar proses, bukan turun naik antar bos. Nah, yang ketiga itu ada koordinasi relasional, yaitu membangun budaya yang dimana karyawan itu berkomunikasi secara spontan karena adanya rasa hormat dan tujuan bersama. Contohnya itu desain kantor yang terbuka. Jadi intinya itu adalah koordinasi horizontal itu bagaimana tangan kiri perusahaan tahu cara kerja tangan kanan perusahaan agar tidak terjadi konflik dan juga inovasi yang rusak. Selanjutnya di sini aku akan membahas tentang faktor shaping structure.
Nah, faktor shaping structure sendiri itu terbagi menjadi dua. Yakni yang pertama ada structure follow strategi. Konsep ini nekanin bahwa struktur organisasi itu harus mengikuti arah strategi perusahaan. Artinya, ketika perusahaan itu mengubah tujuan atau fokus bisnisnya, maka strukturnya itu juga harus ikut disesuaikan. Misal, perusahaan yang awalnya berfokus pada efisiensi biasanya menggunakan struktur yang kaku dan terpusat. Namun, ketika beralih ke strategi inovasi, strukturnya tersebut harus berubah menjadi lebih fleksibel, terbuka, dan berbasis tim. Yang sering jadi masalah adalah banyak perusahaan tetap mempertahankan struktur lamanya, meskipun strateginya itu sudah berubah. Akibatnya, implementasi strategi menjadi nggak maksimal. Jadi, strategi boleh saja terlihat bagus di atas kertas, tapi tanpa dukungan struktur yang tepat, hasilnya nggak akan optimal. Lalu yang kedua, ada structure fits the technology. Nah, selain strategi, struktur organisasi itu juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Setiap jenis teknologi itu memiliki kebutuhan, koordinasi, dan cara kerja yang berbeda. Perusahaan berbasis teknologi digital seperti Google itu membutuhkan struktur yang fleksibel, cepat, dan kolaboratif karena perubahan terjadi sangat dinamis. Sebaliknya, perusahaan manufaktur dengan proses produksi yang stabil cenderung menggunakan struktur yang lebih terstandarisasi dan hierarkis. Jika struktur tidak sesuai dengan teknologi, maka akan muncul hambatan seperti lambatnya pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi, atau bahkan kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mariudit Prasetya dengan NIM belakang 242. Jadi di sini saya akan mereview case mengenai struktur organisasi fleksibel di Google. Nah, Google ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang dikenal dengan inovasi produknya seperti mesin pencari, Android, dan YouTube. Nah, dalam menghadapi persaingan industri teknologi yang sangat cepat berubah ini, Google tidak menggunakan struktur organisasi yang kaku seperti perusahaan tradisional. Sebaliknya, Google menerapkan struktur yang lebih fleksibel dengan menggabungkan pendekatan fungsional dan berbasis produk. Karyawan dapat bekerja dalam tim lintas fungsi seperti engineering, marketing, dan product development dalam satu proyek yang sama. Nah, kaitan materi dengan kasus adalah kasus Google ini berkaitan dengan materi designing organization structure, apalagi dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama itu ada vertical structure, yang dimana Google ini tetap memiliki hierarki namun tidak terlalu kaku, sehingga komunikasi antar atasan dan bawahan itu tetap lancar. Nah, yang kedua itu span of management and decentralization, yang dimana Google ini memiliki tim kecil dengan otonomi tinggi, sehingga keputusan itu tidak terlalu terpusat pada manajemen puncak. Yang ketiga itu ada departmentalization, yang dimana Google ini menggunakan metric approach, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan produk sehingga meningkatkan fleksibilitas kerja. Dan yang keempat itu adalah horizontal coordination, yang dimana Google ini sangat mengandalkan kerjasama tim, kolaborasi antar divisi, dan juga bagaimana tim-tim tersebut dapat bekerja secara bersama-sama agar pekerjaan dapat selesai dengan maksimal. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa Google menggunakan struktur organisasi yang fleksibel dibandingkan struktur tradisional. Nah, Google menggunakan struktur organisasi yang fleksibel karena harus beroperasi di industri teknologi yang sangat dinamis dan kompetitif, di mana perubahan terjadi dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, struktur organisasi yang tradisional yang cenderung kaku, hierarkis, dan berlapis-lapis justru dapat memperlambat aliran informasi serta proses pengambilan keputusan. Nah, dengan struktur yang fleksibel dan desentralisasi, Google memungkinkan tim-tim kecil untuk bekerja secara mandiri, mengambil keputusan yang lebih cepat, dan lebih bebas dalam mengembangkan ide-ide inovatif. Selanjutnya, menjawab pertanyaan case nomor 2 terkait apa keuntungan dari penggunaan matrix structure di Google. Jawabannya adalah bahwa matrix structure memungkinkan kolaborasi lintas fungsi, meningkatkan kreativitas, serta mempermudah koordinasi antar tim. Hal ini membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang lebih inovatif,
dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lanjut, di sini aku akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yakni pertanyaannya, apa resiko dari struktur organisasi seperti yang diterapkan Google? Nah, jawabannya sendiri, salah satu resikonya adalah potensi kebingungan karena karyawan itu memiliki lebih dari satu atasan. Nah, selain itu, koordinasi yang kompleks juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik.